Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat. Bapak Ibu guru hebat, saya Sugianti dari SMA Negeri 1 Muara Bengkal dan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kutai Timur. Pada video kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Permisi, Pak. Siap, Ibu. Minta waktunya sebentar, Pak. Baik, Bu. Mau memaparkan perencanaan Baik. kegiatan saya. Boleh, Bu. Siap. Jika bisa langsung, Bu, iya, silakan, Pak. Bu. Siap. Mari, Bu. Iya, Pak. Mohon minta izin waktunya. Baik, sebentar. Saya pada hari ini mau melakukan kegiatan perencanaan, Pak. Seperti yang Bapak ketahui, kegiatan CGP saya itu ada di modul 1.4 mengenai budaya perilaku positif. Siap. Nah, jadi saya mau melakukan diseminasi mengenai budaya positif, Pak. Baik, Bu. Siap. Bisa Ibu gambarkan lebih jauh kira-kira rencananya apa aja tuh, Bu, nanti, Bu, untuk kegiatan diseminasinya, Bu? Jadi untuk kegiatan di sini saya akan memberikan mengenai materi kepada Bapak Ibu guru mengenai teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol guru, dan melakukan kegiatan restitusi segitiga. Oh, begitu. Siap. Jadi rencananya kapan Ibu dilaksanakan? Rencananya itu besok, Pak. Baik. Besok akan saya laksanakan di aula jam 9. Baik. Siap. Teman-teman sudah dikonfirmasi kehadiran segala macamnya? Ini habis ini kalau Bapak menyetujuinya, baru akan saya konfirmasi ke teman-teman. Karena kita di sini kan ada 2 orang ya, Pak ya. Saya sama Pak Agung. Jadi teman-teman kita bagi 2 aja, Pak. Baik, Bu. Jadi minimal saya yang menghadiri nanti 10 orang, termasuk Bapak jika bersedia. Nanti sisanya baru sama Pak Agung. Oh, begitu. Ya, Ibu, alhamdulillah, artinya sudah tidak terasa, Bu, ya. Program guru penggerak yang Ibu ikuti jalani sudah sampai di tahapan modul 1.4 dan aksi nyata. Iya, Pak. Luar biasa, Ibu, artinya ya saya di dalam hal ini mengapresiasi setinggi-tingginya apa yang sudah Ibu Sugi lakukan hingga tahapan ini. Harapannya ilmu yang sudah Ibu dapat sampai sejauh ini nanti bisa diimbaskan ke teman-teman dalam program diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini. Ya, artinya saya siap, Ibu, artinya menyetujui dan artinya mendukung kegiatan ini. Insya Allah besok bisa hadir bersama Ibu dan teman-teman. Semoga harapannya ilmu yang Ibu bagi bisa menyegarkan pemikiran saya dan teman-teman lain tentang program yang Ibu jalani, terutama mengenai disiplin positif tersebut. Iya, Pak. Kurang lebih itu. Siap. Jadi besok bersedia ya, Pak ya? Insya Allah siap, Ibu. Insya Allah siap. Jadi nanti kemungkinan saya pakai aula ya, Pak ya? Sekaligus pakai aula, kemudian menggunakan beberapa sound system juga. Boleh. Supaya menghasilkan ini. Karena videonya memang minimal 1 jam harus direkam. 1 jam. Iya, Bu, harus, Bu. Semangat, Bu. Artinya semua bentuk fasilitas dan sarana yang ada di sekolah Ibu bisa gunakan dan maksimalkan. Artinya untuk memberikan pelayanan terbaik juga untuk kita guru sama murid-muridnya. Silakan, Ibu, tidak masalah. Intinya pihak sekolah mensupport, welcome, mendukung semua yang Ibu canangkan untuk kemajuan sekolah kita juga. Iya, Pak. Siap. Ya, itu Pak. Bu, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, dan Ibu. Kehadirannya besok ya, Insya Allah siap, Ibu. Sukses selalu, Ibu. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama, mari, Bu. Siap. Mari, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua, pada hari ini siapa yang tidak hadir?
Hadir semua? 1, 2, 3, 4. Hadir semua ya? Ini siapa? 1. Pasal. Ya. Oke. Pada kesempatan kali ini, ya, Ibu akan mencoba membuat satu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini tujuannya adalah untuk membuat kesepakatan antara kalian bersama Ibu, dengan harapan inilah yang akan kita gunakan nantinya jika ada hal-hal yang mungkin menurut kalian perlu diperhatikan. Jadi, kalau seandainya kalian nantinya membuat satu masalah, kalian bisa bercermin kepada keyakinan kelas. Kira-kira apa yang sedang kalian lakukan, apakah itu benar atau tidak. Namun di sini kita membuatnya itu berdasarkan dengan apa yang kalian butuhkan. Ya. Jadi kalian inginnya kelas kita ini yang bagaimana? Suasana kelas kalian ini pengennya yang seperti apa? Asik. Hah? Apa nak? Asik. Apalagi? Kerjasama. Oke, boleh. Pasti kalian punya hal-hal yang mungkin malu untuk diungkapkan. Iya, pasti. Oke. Sekarang coba kalian tuliskan apa keinginan kalian, harapan kalian yang ingin kalian sepakati secara bersama untuk di kelas ini. Silakan kalian tuangkan semuanya pada sticky note ini ya. Silakan kalian tulis apa saja yang ingin kalian wujudkan di kelas. Boleh lebih 2, 3, boleh. Ya. Oke? Bisa bantu bagikan. Laki-laki biasanya. Oke. Dibagikan mau berapa? Bagi berempat. Di ini aja. Nanti dibagi. Ya. Oke. Mak dikitnya ngomong ngasih nak. Oke. Udah, duduk. Udah tulis. Nah, boleh lebih 2, 3 boleh. Bagi yang sudah menuliskan silahkan tempelkan di sini. Hah? Senyamannya kalian. Mau tulis nama boleh, mau tidak tulis nama boleh. Ya. Apapun itu. Yang masih merasa kurang kertas ngomong ya. Nurdika lagi. Apa harapanmu untuk kelasmu ini? Apa yang ingin kau ciptakan? Kira-kira aturan apa yang ingin kalian buat? Yang sudah boleh tempel di kertas oranye. Ya, silakan segitunya. Oke, masih ada yang mau menulis lagi boleh? Bu, saya mau lagi, boleh?
Sudah kelas 12, Nak. Jangan kau urus pacar kau dulu. Udah develop aja. Sudah? Masih ada lagi yang mau menulis? Alif, sudah ditempel? Bayu, sudah semua? Lagi? Kamu lagi enggak? Enggak. Masih ada yang mau menulis lagi lebih dari satu, boleh? Alif, sudah ditempel? Oke? Sudah ditempel semua? Sudah? Oh, ini belum? Hah? Oke, itu sudah? Oke, sudah semua ya? Sekarang kita lihat apa yang kalian ingin ciptakan di kelas ini. Suasana apa? Oke, ini harus bekerja, berkata sopan kepada Bapak Ibu guru. Oke, di sini ada 4 kategori yang Ibu bikin, ya. Ada bergotong royong, menyelesaikan masalah, sopan santun, dan kreativitas. Salah satu di antara temanmu harus berkata sopan kepada Ibu Bapak guru. Masuk mana? Sopan santun. Oke. Kemudian kita lihat kalau kerjasamanya teman-teman ketika hari tugas piket, tolong tanggung jawabnya bertugas. Hah? Bergotong royong. Oke. Kemudian damai. Menyelesaikan masalah. Oke. Kemudian ingin kelas menjadi lebih aktif dan ceria. Kreativitas ya? Menjadi lebih ceria. Berarti kalian harus membuat suasana happy. Ya, nah, apa itu? Kemudian harapan saya untuk kelas 12A bisa menjadi kelas dengan siswa yang bisa dibawa kerjasama. Berarti gotong, ya kan? Kemudian tidak memutuskan sesuatu hal secara sepihak. Menyelesaikan masalah berarti dengan cara bermusyawarah. Oke. Solidaritas. Masuk mana? Solidaritas. Masuk? Solidaritas itu yang bagaimana di sini, Sep? Bekerja sama, saling membantu. Iya, berarti masuk kepada gotong royong. Kemudian
Kerjasama kelompok bersama. Kerjasama, kekompakan bersama. Masuk pada gotong royong. Oke. Kemudian apa lagi? Semoga kelas 12A tetap bersatu, tidak ada ribut. Menyelesaikan masalah. Kemudian kerjasama menjaga kebersihan. Gotong royong. Lah. Kerjasama yang baik, nyata. Gotong royong. Kemudian kerjasama saat ada sesuatu tugas. Gotong royong. Berarti banyak yang menginginkan kalian bekerja sama ya. Harapan saya kelas ini tetap solid. Gotong royong masih. Oke, kemudian saling membantu ketika piket kelas. Emang ada apa dengan piket kelas kalian? Baik-baik saja. Jadi nanti yang piket harus lebih aktif lagi ya. Oke. Menyenangkan, kompak, dan kerjasama. Saya berharap kalau saya mendapatkan prestasi atau penghargaan dalam lomba-lomba melawan kelas lain. Berarti kreativitas. Ya harus. Jika ada kerja kelas, minimal kompaklah serta menerima apa ini? Masukan teman. Berarti apa? Jika ada kerja kelas, minimal kompaklah dan menerima masukan teman. Menyelesaikan kerjasama dan baik. Intinya kerjasama lah. Intinya gitulah. Nah ini kerjasama. Satu ayat aja kalian. Kekeluargaan. Hah? Kekeluargaan. Oke, harapan saya kelas menjadi tentram dan solid. Solidaritas sampai lulus, tidak hanya berpacaran di luar kelas dan tidak bermalas-malasan saat kerjasama. Ada kok? Adakah yang mau jadi dalam kelas? Tidak bermalas-malasan kerjasama. Kemudian bersih setiap hari saat belajar. Gotong royong. Selalu kerjasama, kompak, dalam kelas. Bersikap adil, kerja keras dan tidak membandingkan. Berarti menyelesaikan masalah. Jangan lupa bahagia. Hah? Sopan? Kan bahagia kan? Kerjasama dan kekompakan dalam kelas. Kemudian apa ini? Saya ingin kelas ini kompak dalam hal apapun.
Gotong royong. Kerja kelas saling stop. Berarti yang paling banyak diinginkan pada kelas ini adalah bergotong royong, bekerja sama, saling menghargai, saling membantu. Jangan sampai tugas yang dimiliki itu tidak dikerjakan. Ya, kemudian menyelesaikan masalah ketika ada satu kegiatan, event atau apa, tolong lakukan dengan cara berdiskusi, mencari jalan keluar serta membagi semua tugas ya secara adil dan semuanya pun ikut terlibat. Oke. Kemudian sopan santun. Berarti di sini kita harus saling bertutur kata yang baik. Ingat, budayakan 5 S. Apa? Sopan, santun, salah, sapa, senyum. Tahu ibu, kamu sayang ibu. Kemudian kreativitas di dalam kelas juga harus dikembangkan. Artinya tolong bikin semenarik mungkin kelas ini ya. Setiap ada hal-hal yang baru, munculkan ide-ide yang segar. Oke? Setuju ya? Oke. Jadi harapan ibu inilah yang akan kita sepakati untuk kedepannya. Ya? Oke. Aplaus dulu dong buat kalian semua. Oke, sebagai simbol wujud dari kesepakatan kita ini, ya, ibu sudah merangkumnya dalam sebuah poster. Oke, pada kali ini kita akan memasangnya secara bersama-sama. Oke, siapa yang mewakili kelas? Ketua, boleh ketuanya maju. Ayo. Farel, Abil. Satu dulu. Kanan kiri aja di situ. Nah. Oke, nanti yang ini satunya lagi perempuan ya. Dilipat dulu dong. Dibantu ya Bayu. Agak-agak kesini aja gimana? Ya. Jangan juga ke tengah, nanti kan kita bagi 2. Ya, sudah. Oke. Nah. Bantu yuk, kamu tinggi nak. Bayu, kasih Bayu ya lemnya, Bayu. Keyakinan kelas 12A kita harus buka. Lagi atasnya lagi, doublein. Bayu kamu tinggi ya? Oke, Marsha, Chelsea. Oke, Kania. Habis mereka ya, dilipat dulu bagian atasnya. Dilipat sini. Biar ininya enggak ini. Gantian nanti. Miring dah itu rel. Nanti yang perempuan nanti dulu, sabar. Nah, di bagian bawahnya nih, lipat aja dulu. Lipat aja dulu. Ya. Satu orang lagi. Ya, loh tadi samping kanan kirinya enggak kompas. Miring. Ya, pas. Ini selamat tahun. Es dulu enggak sih? Dirikannya enggak? Agak turun sedikit, Boy, bisa nggak? Iya.
di mana saya akan melakukan penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMA Negeri 1 Muara Bengkal. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang bersedia meluangkan waktunya dan telah hadir di aula ini untuk kegiatan diseminasi modul 1.4 pendidikan guru penggerak yang di pemateri adalah Bu Sugianti. Terima kasih kami ucapkan, dan sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, serta sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebagai kata pembuka, Bapak Kepala Sekolah, marilah kami diberi masukan, diberi arahan sebelum kegiatan pemateri ini berlangsung. Silahkan, waktu dan tempat kami persilakan. Mau silakan, kasihkan Pak Kep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama rekan-rekan sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya Allah, kita diperkenankan bertemu kembali di sini, bersilaturahmi kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan terbaik kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sekeluarga termasuk pengikut beliau yang mendapat syafaatnya di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Sugianti selaku CGP calon guru penggerak angkatan 11, yang saya hormati Pak Agung selaku calon guru penggerak angkatan 11, rekan-rekan guru dan staf tata usaha yang hadir pada undangan kegiatan diseminasi modul 1.4 yang direkayasa oleh Bu Sugi dan Pak Agung. Rekan-rekan serta narasumber kegiatan pagi ini yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengapresiasi atas capaian Bu Sugi yang tidak terasa sudah sampai di modul 1.4 atau akhir dari modul 1 dalam program calon guru penggerak yang beliau ikuti dan bersama Pak Agung ini. Program ini merupakan program yang sangat baik bagi kita semua, artinya di mana guru-guru diminta untuk terus belajar dan mengupgrade diri supaya menjadi lebih baik, dan harapannya bisa memberikan, mendiseminasikan, mengimbaskan ilmu-ilmu ini dapat agar ilmu tersebut memberikan manfaat terutama untuk warga sekolah kita. Dalam hal ini saya berharap pertama-tama sekiranya program aksi nyata modul 1.4 ini nantinya akan memberikan dampak yang maksimal kepada kawan-kawan guru dan warga sekolah pada umumnya, agar ilmu yang update terkini dalam calon guru penggerak ini bisa diaplikasikan gitu di dalam skop atau ruang lingkup kelas kita masing-masing, support di lingkungan sekolah, yang nantinya bisa diharapkan menjadi budaya sekolah kita, terutama budaya positif tadi. Dan selanjutnya saya mengharapkan apa yang telah dicapai, dijalani oleh Bu Sugi dan Pak Agung sampai detik ini bisa dijadikan stimulasi gitu, rangsangan buat teman-teman yang lain untuk terpicu aktif pula untuk mengembangkan diri, tidak hanya dalam program guru penggerak maupun bisa juga dilaksanakan dalam kegiatan pelatihan mandiri maupun PMM maupun yang terstruktur melalui undangan tertentu begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekolah kita SMA Negeri 1 Muara Bengkal, dalam hal ini saya berpikir dan menganggap bahwa sekolah kita lah yang sampai sejauh ini, detik ini, yang punya sumber daya manusia dalam hal calon guru penggeraknya itu lebih dari 1 gitu. Dan bahkan sudah ada yang lulus seperti yang kita ketahui bersama, Bu Nisa di angkatan 9 kemarin, dan alhamdulillah saat ini kita sudah punya 2 lagi, Ibu Bu Sugi dan Pak Agung yang sedang melaksanakan kegiatan program pendidikan. Kita berharap berdoa bersama, beliau berdua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan hingga bisa menyelesaikan program ini dengan sukses dan mendapatkan hasil yang amat baik nantinya begitu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, memang
yang namanya ikut program itu ada sesuatu yang kita ambil gitu ya, maksudnya kita keluar dari zona nyaman kita intinya gitu. Otomatis ada sesuatu yang kita korbankan, entah itu tenaga, pikiran, biaya dan segala macam. Dan inilah resiko yang sudah diambil oleh Bu Sugi dan Pak Agung. Semua kenikmatan yang mereka nikmati itu mereka tahan sebentar pada saat ini demi ikut program guru penggerak ini. Otomatis dari segi tenaga capeknya luar biasa tuh Bapak Ibu. Kalau kegiatan lokakarya itu sebagaimana kita ketahui seperti sering kegiatannya di Sangatam itu otomatis harus mengatur waktu, biaya dan segala macam. Namun saya berkeyakinan bahwa segala bentuk pengorbanan yang dilakukan oleh rekan-rekan kita ini pastinya nanti akan berbuah manis dan harapannya memberikan dampak positif pula untuk sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan contoh baik untuk kita, artinya bagaimana rekan-rekan pelan-pelan merubah mindset pemikirannya, di mana di pembelajaran APA 21 ini seyogyanya yang aktif itu adalah muridnya gitu. Dan kebanyakan ilmu yang didapat di program guru penggerak ini adalah bagaimana kita memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selebihnya guru hanya menjadikan fasilitator dalam kelas. Jadi harapannya merancang, membuat pembelajaran itu semaksimal mungkin yang diaktifkan adalah murid. Saya berharap sangat banyak dengan Bu Sugi, Bu Nisa, dan Pak Agung kiranya nanti bisa berbagi praktik-praktik baiknya selama mengikuti kegiatan guru penggerak ini dan bisa diimbaskan, bisa didiseminasikan ke teman-teman baik itu dalam situasi formal maupun informal agar kita punya standar yang sama dalam hal pelayanan pendidikan kepada murid kita. Saya ucapkan selamat kepada Bu Suki dan Pak Agung yang sudah sampai di detik ini di aksi nyata modul 1.4. Kedepannya semoga kita bisa menyimak paparan materi dari Bu Sugi dan Pak Agung nanti yang sudah terjadwal dan bisa mengambil ilmu, pengalaman yang mereka curahkan nanti dan dibagikan dengan kita. Saya berharap nantinya sesinya santai namun serius dan interaktifnya jalan, dan juga boleh artinya nanti sambil bertanya atau berdiskusi kira-kira ada hal-hal yang penting dan bisa kita sharingkan bersama. Demikian sambutan awal dari saya. Semoga apa yang akan dipaparkan oleh Bu Sugi nanti maksimal dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembelajaran kita sebagai guru di SMA Negeri 1 Berpengkal. Demikian dari saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembalikan wabarakatuh. ke Pak Agung. Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan motivasi, dorongan, serta semangat bagi kami untuk terus lanjut mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Menginjak acara berikutnya adalah pemaparan materi dari Ibu Sugianti sebagai narasumber diseminasi budaya positif. Waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita haturkan atas berkat rahmat dan hikmatnya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan rutinitas kita seperti biasa. Yang terhormat Bapak Rozali MPD selaku Kepala Sekolah, yang saya hormati Pak Agung, rekan CGP, serta Bapak, Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti salah satu program kegiatan saya yang dimana ini adalah program pendidikan guru penggerak mengenai diseminasi budaya positif. Baik Bapak, Ibu, di sini saya akan mencoba untuk berbagi mengenai budaya positif. Kenapa harus budaya positif yang harus kita bagikan? Karena di sini harapannya kita bisa memberikan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang nantinya akan diterima oleh peserta didik kita, sehingga dia bisa melakukan perubahan-perubahan dalam dirinya yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan. Maka dari itu, sebelum saya melanjutkan,
penting sekali kita harus mengetahui yang namanya teori motivasi. Karena teori motivasi di sini kita akan mempelajari bagaimana apa yang melatar belakangi peserta didik untuk melakukan semua tindakan yang dikerjakannya ada yang berada di sekolah. Ya, sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu pasti kita di sini punya satu alasan. Sama halnya juga dengan siswa kita. Mereka pasti punya alasan kenapa mereka itu berada di SMA Negeri 1 Muara Bungkal. Kalau saya boleh bertanya, Bapak Ibu tahu nggak kira-kira kenapa murid kita itu sekolah di sini? Ada yang tahu? Apa alasannya mereka mengambil sekolah di sini? Mungkin sekolahnya baik, Bu. Ya? Mungkin menurut mereka sekolah SMA itu bagus. Boleh. Ada lagi? Disiplinnya tinggi. Disiplinnya tinggi, sekolah bagus, disiplin tinggi. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Banyak beasiswanya. Iya? Banyak beasiswanya. Banyak beasiswanya. Oke, terima kasih. Aplaus dulu dong buat mereka. Iya, jadi itu adalah salah satu alasan. Tapi di sini kita juga harus tahu bagaimana caranya kita untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Jadi menurut Diane Gassman itu mengatakan bahwa ada tiga motivasi perilaku manusia, di mana di sini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya, di sini kalau pada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan atau hukuman, ini dia motivasinya masih berasal dari eksternal. Karena motivasi ini merupakan motivasi yang berada di level terendah, paling rendah. Artinya karena mereka melakukan itu semua, mereka berada di sekolah ini hanya karena takut kena hukuman. Contoh sederhana, saya harus pergi pagi. Sebelum 7.15 saya sudah harus ada di sekolah. Saya takut, saya malu kalau saya dihukum. Nah, berarti motivasinya mereka di sini adalah motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Karena ketika dihukum pasti malu. Ya. Jadi di sini mereka akan biasanya selalu bertanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ada rasa ketidaknyamanan, ketidaktenangan. Jadi makanya posisi ini bisa dikatakan posisi terendah. Berbeda lagi dengan motivasi yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas dari motivasi yang pertama tadi, di mana motivasi ini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dengan motivasi akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Artinya dia mengharapkan sesuatu dari orang lain. Contoh, jadi ini walaupun dimanapun dia berada, dia akan mampu mengontrol dirinya untuk sesuai berada pada aturan-aturan yang sudah dia yakini itu adalah benar. Jadi inilah marilah kita sama-sama untuk membimbing, membina anak kita supaya mereka mampu memiliki motivasi ini, di mana sesuai dengan ajaran dari Ki Hajar Dewantara, di mana kita harus memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid, yang berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, saya rasa saat ini sudah kodratnya itu udah IT semua. Jadi
mau tidak mau kita harus mengikutinya juga. Jadi jangan mohon maaf ada alasan tidak paham dengan IT. Kita sama-sama belajar. Begitu ya Bapak, Ibu. Sampai di sini jelas ya? Jelas. Baik. Jadi kalau kita sudah paham mengenai ketiga motivasi tadi, maka hal selanjutnya kita akan bisa mengontrol diri kita, membina anak kita dengan menggunakan salah satu dari 5 posisi kontrol. Nah, di mana 5 posisi kontrol di sini ada yang sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Kita akan bahas satu persatu. Posisi penghukum. Nah, posisi penghukum biasanya di sini dia menggunakan hukum fisik atau verbal. Nah, jadi guru yang senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Dia tidak akan menerima apapun itu dari murid. Oh, saya guru, kamu murid, kamu harus mengikuti saya. Ini biasanya posisi penghukum. Dan biasanya guru yang berada di posisi ini akan selalu menggunakan suara nada tinggi, dengan ekspresi mata melotot atau bahkan jari menunjuk-nunjuk, bahkan menghakimi. Tapi saya rasa di sini nggak ada. Aman, ya kan? Aman, insya aman. Nah, pada posisi ini pula biasanya si penghukum itu akan selalu berkata, patuhi aturan saya. Awas ya kalau tidak. Jadi ada kesan mengancam. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai kamu. Baik, di sini saya ada satu video. Mari kita simak. Ini adalah posisi dari penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat aku. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Di mana Naren terlambat 20 menit dengan menggunakan posisi penghukum. Jadi di sini jika kita menggunakan posisi penghukum, maka akibatnya kemungkinan murid itu akan marah, mendendam, bahkan akan bersifat agresif. Bahkan ini akan bisa menyebabkan murid tersebut tidak menyukai guru yang bersangkutan. Ya, itu kalau dia menggunakan posisi penghukum. Nah, ini akan berbeda juga apabila kita menggunakan posisi membuat merasa bersalah. Di mana pada posisi ini biasanya guru akan berusaha bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri maksudnya. Ya. Nah, kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri, di mana murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, kemudian
posisi membuat merasa bersalah ini biasanya guru akan selalu menggunakan kata, ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu? Nah, seperti yang sudah ada, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sangat cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. akibat dari kalau kita menggunakan posisi tersebut, maka murid akan merasa bersalah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Nah, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena dia memendam. Namanya kalau kita pendam, begitu kita luapkan langsung meluap emosinya. Dan ini yang paling berbahaya karena murid yang tertekan seperti ini yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri bahkan orang lain. Ya, itu dua posisi kontrol. Kemudian posisi yang ketiga itu adalah posisi teman, di mana posisi pada ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dengan posisi teman, guru bisa negatif ataupun positif. Karena kadang kebaikan kita bersama murid itu sebenarnya tujuannya kita menggunakan itu supaya dia merasa nyaman. Ya enggak, Bapak Ibu? Biasanya saya mencoba deh memasuki dunianya dia dengan harapan dia menjadi teman dan akhirnya nanti dia mau menurut. Tapi ternyata ada sebagian anak, ada apa-apa aman aja itu kalau sama Bu Sugi. Dan ketika nantinya kalau kita tidak membantu dia dalam menyelesaikan masalah, maka dia akan merasa kecewa. Nah, jadi, dan biasanya pada posisi teman ini akan ada kata seperti ini. Ayo, bantulah ibu, lakukan demi ibu. Ayo ingat, tidak dengan bantuan Bapak selama ini bagaimana? Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu. Artinya anak akan selalu berketergantungan dengan guru tersebut. Dan mungkin hal negatif lainnya akan menjadi bahwa guru akan dianggap remeh sama anak tersebut. Padahal niatan kita adalah ingin menjadikan teman supaya menimbulkan kesan pembelajaran berpihak pada murid. Nah, seperti pada video tadi. Posisi yang ketiga. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya
Iya Bu, saya memang banget bangun tadi. Jadi biar usaha kita tetap nggak kerja Bu. Ya sudah saat nanti lagi kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Video tadi ya pada kasus kemarin yang sudah kita saksikan itu dia menggunakan posisi teman, ya kan? Jadi kesannya itu dia selalu berbicara selengean, tawa ketiwi, seakan-akan posisi antara guru dan murid itu sama. Jadi akibatnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Bila ada masalah, dia merasa selalu mengandalkan guru tersebut dan mengharapkan bantuannya. Hanya akan membuat sesuatu bila yang menyuruh guru tersebut. Jadi kalau guru yang bersangkutan nyuruh, dia akan mau, tapi belum tentu akan berlaku kepada guru yang lain. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian posisi yang selanjutnya itu adalah posisi pemantau. Di mana posisi pemantau di sini berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita akan bertanggung jawab atas perilaku yang diawasi. Konsekuensinya dengan menggunakan sanksi. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosi dan tidak bersendal gurau. Emosi dan tidak bersendal gurau. Jadi flat aja, tetapi sesuai dengan aturan. Karena pada posisi pemantau biasanya di sini yang dia selalu gunakan itu adalah menggunakan data yang dia miliki. Riwayat dari anak tersebut, catatan-catatan yang dimiliki oleh guru tersebut itulah yang akan digunakan. Jadi anak sudah terkontrol dengan data yang kita miliki. Makanya kenapa kita sebagai seorang guru harus memiliki data. Biasanya ini dia akan menggunakan posisi pemantau. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh pemantau selalu akan bertanya kepada anak. Seperti pada video. Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Kalau saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Sudah kita saksikan tadi secara bersama-sama di mana posisi pemantau di sini. Ya, jadi hasilnya murid akan memahami konsekuensi. Dia akan tahu aturan. Aturannya di sekolah itu seperti apa. Karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, guru tidak akan menunjukkan satu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas. Seperti kasus kemarin tadi, tetap tinggal kelas walaupun dia sudah mengakui kesalahannya. Kemudian posisi yang terakhir yaitu adalah posisi manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat mematuhi solusi dan permasalahan. Artinya di sini pada posisi manajer kita membantu anak untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi tidak mengejar, tidak kita yang memberikan solusi, tapi dia yang akan memberikan solusi itu sendiri, bagaimana caranya untuk keluar dari masalah.
Dan di manajer ini murid akan diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini diperkenalkan bukan kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi seperti yang dikatakan, kalau dalam seorang manajer itu apa yang kita yakini? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kau meningkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain kita, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyangkal alarm saya. Baik, kalau Naren mau keterlambatan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Alia. Kira-kira akan mulai sekarang kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi seperti yang dikatakan, kalau dalam seorang manajer itu apa yang kita yakini. Jadi Bapak Ibu, di sini kita harus memiliki yang namanya keyakinan kelas. Jadi setiap kelas itu harus memiliki yang namanya keyakinan kelas. Jadi ketika anak berbuat salah, itulah yang akan kita gunakan. Nilai-nilai keyakinan apa yang sudah mereka langgar ataupun yang belum dilakukan. Jadi pada posisi manajer ini biasanya ya seorang guru tugasnya ini hanya membantu untuk mengatur perilaku seseorang. Kita akan membimbing murid untuk mendapatkan dirinya sendiri, karena seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Nah, pada posisi manajer ini ya biasanya guru sudah akan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Sudah pernah dengar nggak Bapak Ibu dengan segitiga restitusi? Baru ini? Sudah ya. Mungkin Bapak Ibu sudah menjalankan tapi tidak sadar. Karena di mana posisi segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah memvalidasi identitas. Menstabilkan identitas. Jadi kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya rasa Bapak Ibu tahu ya dengan posisi dari segitiga. Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini bagian dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Artinya kita gali dulu tentang dari dia, cerita yang sebenarnya dari dia itu bagaimana, apa yang terjadi. Nah,
Kalau itu pun anak melakukan kesalahan, ya kan, berarti kita arahkan. Baru nanti kita akan kembali ke step berikutnya, yaitu menstabilkan identitas. Maka di sini pada menstabilkan identitas, maka guru meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tapi jangan juga selalu berbuat salah, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Nah, gimana? Pasti pernah ya melakukan di tahap ini ya. Pasti minimal di tahap menstabilkan identitas pasti pernah kita lakukan tanpa kita sadari. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita akan ke tahap berikutnya, yaitu validasi tindakan. Di mana validasi tindakan di sini, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenai tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin suka pada sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jadi biasanya pada validasi tindakan di sini, kalimat yang akan digunakan itu adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi. Artinya kita mencoba mulai mengarahkan ke arah yang positif dari kesalahan tadi. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi di sini kita berusaha untuk tidak mengejas anak. Kita tanyakan dulu alasannya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, itu. Nah, kemudian setelah kita berada di tahap kedua, itu akan di tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses tercapai, maka langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Makanya itu Bapak Ibu penting sekali kita di dalam kelas memiliki yang namanya keyakinan kelas. Karena pada tahap ini nanti kita akan mengarahkan kepada keyakinan kelasnya. Jadi pernyataan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas dan keluarga. Apa yang kita percaya dalam kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ya. Sebagai contoh, ada satu video lagi. Siap, Sarah. Ya Pak, Sudah lama nggak bisa. Kenapa hari dari di sini? kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain suami, kenapa? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain di pasal. Kesel banget. Oh, itu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya cuma kayak gitu Pak. Kesel banget. Saya dikatakan dia bukan teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, saya diam aja Pak. Ya saya bilang ini lah. Aku kan jadi suka fitnah. Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting, Bapak. Untung kamu tidak kita berpikir lagi. Hanya mendekat-dekat. Iya Pak. Untung saya bersabar dan hanya membuka saja. Sudah benar sekarang Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya,
sabar. Kamu memilih tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat. Tidakkah kamu yang mengatakan kelas? Tidakkah kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau bersifat tidak? Enggak, Pak. Capek, Pak, di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sama sebagai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang disepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil keputusan, mungkin mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah itu tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Tadi kita sudah menyaksikan beberapa video mengenai posisi kontrol kita sebagai seorang guru dan bagaimana caranya kita menyelesaikan segitiga restitusi. Ya, menurut Bapak Ibu, kira-kira ya posisi apa yang akan Bapak Ibu gunakan sebagai seorang guru dari kelima posisi kontrol yang sudah saya jelaskan tadi. Baik Bapak Ibu, di atas meja sudah ada saya taruh sticky note. Silakan Bapak Ibu tulis di situ posisi apa, tulis namanya, dan bagi yang sudah selesai mungkin bisa kita tempel di bagian ini. Silakan ditempelkan di bagian sini. Jangan lupa untuk menuliskan namanya. Iya, luar biasa sekali Pak Kepala Sekolah yang duluan selesai. Panutan aku sudah buat Kak Kecek. Ayo, yang sudah silakan ditempel, boleh? Oke. Nggak usah digulung-gulung, langsung ditempel aja Bu Roksi. Tempel aja. Oke. Oke, sudah semua? 1, 2, 6, 7. Yang belum sama Bu Betty. Amit Pak ya. Saya taruh tengah aja. Hasilnya ada yang panjang. Perasaan pertanyaan posisi mana yang digunakan? Penerapan segitiga restitusi dalam keyakinan perubahan yang baik. Terus posisinya apa ini? Oke, ini ada posisi manajer dari Bu Rima, kemudian Bu Yuhana pemantau, Pak Rojali manajer, Bu Aina manajer, Bu Betty manajer, nggak ada nama manajer, Bu Linda posisi pembuat merasa bersalah, kemudian Bu Rosi posisi kontrol manajer. Oke, coba deh saya mau tanya dulu terlebih dahulu, yang berbeda di sini ada Bu Yuhana sama Bu Linda. Bu Linda, kenapa mengatakan pada posisi membuat merasa bersalah? Apa alasannya? Baik, terima kasih Bu Suki. Kenapa saya dari 5 posisi kontrol tadi memilih yang kedua?
posisi membuat merasa bersalah. Karena saya itu orang yang tidak bisa marah-marah, jadi saya ingin menyampaikan suatu kesalahan kepada siswa dengan nada yang tidak marah, tidak juga segan, seperti itu. Jadi harapan saya ketika saya bicara membuat siswa itu merasa bersalah, jadi dia itu bisa memikirkan mengapa kesalahannya itu bisa terjadi dan bagaimana cara dia itu memperbaiki kesalahan tersebut. Seperti itu. Oke, hapus dulu dong. Iya, itu alasannya boleh. Yang penting itu sesuai yang bisa kita lakukan. Oke, kita coba lagi dengan satu tadi yang berbeda, Bu Yohana. Posisi pemantau. Kenapa Bu Yohana menggunakan posisi pemantau? Alasannya apa? Kenapa saya memilih di posisi pemantau? Sebenarnya sudah saya lakukan lama di kelas, terutama di kelas itu kami tuh kayak ada punya perjanjian kelas. Saya nggak pernah menanyakan kenapa itu. Saya hanya menanyakan kita punya perjanjian, tolong disepakati. Mereka deal, sepakat, jadi apabila terjadi di kemudian hari kita tinggal buka buku saja. Jadi itu maksudnya kenapa saya di bagian pemantau, kenapa tidak di 1, 2, 3, dan 5? Ya. Kenapa lebih ke pemantau itu yang tadi saya sebutkan. Baik. Berarti bentar saya menanyakan kembali. Berarti ada aturan kelas. Ada. Mau bertanya? Saya boleh bertanya? Itu aturan kelasnya ditempel tidak? Tidak. Jadi aturan kelasnya itu yang Ibu buat gimana itu? Kenapa tidak ditempel? Aturan kelas itu untuk apel. Untuk apel saya. Iya. Untuk apel saya, kayak saya mau mengajarkan, walaupun saya sama belajar sih sebenarnya. Untuk disiplin kelas seperti itu kan, kalau masuk tolong. Kalau saya kan sering saya nggak online masuknya gitu, maksudnya kalau saya masuk kelas tolong jangan ada lagi yang di belakang saya. Saya sudah kasih waktu kalian ibaratnya 5 menit, saya sudah terlambat, setelah itu jangan ada lagi yang terlambat di belakang saya. Apabila dia terlambat, sepertinya mereka sudah masuk. Oke. Baik, mungkin bisa masukkan saja ya Bu ya untuk Bu Yohana. Next ke depannya mungkin itu aturan ya. Kalau Ibu tadi bilangnya apa bahasanya? Enggak, peraturannya, peraturan kelas ya. Nah, itu bisa Ibu jadikan sebuah keyakinan di dalam kelas. Dan keyakinan di dalam kelas itu nanti bisa disepakati, ya kan? Kemudian nanti bikin semacam poster itu yang akan kita gunakan, yang akan kita jalankan secara bersama-sama. Nanti boleh deh lihat video saya atau nanti pada saat saya melakukan membuat keyakinan kelas seperti apa. Saya sekaligus mengundang Bapak Ibu untuk melihat saya juga kalau bagaimana caranya membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi nanti keyakinan kelas itu supaya namanya kita manusia kadang lupa juga ya bersama aturan. Jadi itu perlu adanya sebuah tulisan. Jadi ditempel. Iya. Jadi bisa di sini 5 atau bahkan 10 nilai yang kita anggap itu kita sepakati. Nggak usah banyak kalau menurut saya, yang penting bagaimana caranya kita konsisten. Jangan hanya itu sebagai pajangan saja tapi tidak dijalankan. Ya, jadi pemantau berarti Ibu siap untuk selalu memantau mengawasi anaknya ya. Nah, setelah saya menonton video yang sangat bermanfaat tadi, itu mungkin merubah beberapa metode saya. Saya itu ada tipe, semua di tipe guru nomor 1 dan tipe. Tapi, saya setelah menonton itu, jadi saya kayak flashback bahwa sesuatu yang saya lakukan itu mungkin saja menyakiti siswa saya. Tapi lebih sebelumnya, saya itu jika ada siswa yang melanggar, saya selalu menanyakan, kenapa kamu terlambat? Walaupun tidak dengan ada, kenapa kamu terlambat? Nah, pasti ada alasannya. Jika
jika alasan itu masih masuk akal, misalnya dengan kempes atau mereka jauh dari bisnisnya, pasti nggak saya kasih pada seperti itu. Ya, menurut saya yang kelima tadi itu adalah hal yang paling baik dilakukan kita sebagai guru dan memberikan dampak positif maupun kepada siswa maupun kepada kita sebagai guru gitu, yang paling tidak punya perasaan dan yang paling baik solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya kira terima kasih. Oke, hapus dulu dong kalkulasi. Oke, coba kita dengarkan versi dari guru BK kita. Boleh Bu Aina atau Bu Sarita? Oke. Senior Bu Aina. Oke, gimana Bu? Selama ini posisi apa yang Ibu gunakan dan kedepannya Ibu akan tetap seperti itu atau akan ada hal-hal yang berubah? Baik, terima kasih sebelumnya Ibu Suci. Jadi dari kelima posisi kontrol tadi, sebenarnya apa ya, yang bukan sering sih. Saya tuh kenapa memilih posisi manajer, karena itu tuh lebih seperti guru kan, mengarahkan, membimbing anak-anak supaya mengarahkan. Jika kamu melakukan kesalahan, nanti seperti ini. Itu kenapa saya memilih posisi manajer. Tapi jujur, saya kalau dari kelima posisi kontrol tadi, lebih yang pertama atau yang kedua apa ya? Membuat merasa bersama. Ya, kadang-kadang juga seperti itu. Tapi ya, tergantung bagaimana anaknya lagi. Karena kan kalau dari melihat tampilan video tadi, tidak semua siswa itu seperti Karen. Iya. Menjawab gurunya dengan masih baik, adanya kadang ada siswa yang ya kita sama-sama tahu bagaimana siswa itu. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, sebagai penutup mungkin kita bisa mendengarkan sedikit dari Pak Kepala Sekolah kita, Pak Rojali. Apa yang mendasari Bapak untuk mengambil posisi manajer? Baik, Bu Sudi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti refresh kembali ilmu yang sama saya belajar tentang pendidikan jalur guru kemarin. Sekarang kan yang belajar dan mengerti kelima posisi kontrol ini punya plus dan minusnya seperti itu katakan. Aina barusan bahwa memang itu tergantung situasi dan kondisi pada saat kita mendengar murid itu. Bahkan juga bisa tergantung dengan mood atau perasaan si guru tadi pada saat dia punya masalah di sekolah, maupun di rumah dan bisa ke sekolah bisa menentukan arah dan tindakan yang akan dilakukan pada saat meninggal. Kalau ada murid yang bermasalah pada saat jam piket dan sebagainya. Namun idealnya Bapak Ibu sekalian, harapan kita bersama bahwa walaupun tadi artinya kan dikasih opsi memilih kira-kira di proses ini. Harapan saya laku kepala sekolah semua nantinya kita akan bisa bertahap seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ini adalah punya level dan tingkatan yang masih tidak masalah, itu sangat wajar dan sangat manusiawi kalau kita diberi opsi memilih dan kita akan melakukan di posisi mana yang pada saat ini kita merasa. Namun seyogyanya harapan saya bersama teman-teman nanti bisa memilih di posisi yang mayoritas pun dipilih oleh teman-teman nanti di posisi ini. Alasannya apa? Yang pertama adalah dengan posisi manajer itu betul kita bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Yang kedua, kita membuka komunikasi dua arah, artinya terbuka pintu interaksi komunikasi. Artinya kita tidak serta-merta langsung menjudge atau menghukum atau menghakimi murid kita. Kenapa dia bisa terlambat? Misalnya kalau kasusnya terlambat. Dan harapannya kita coba gali lebih jauh. Apa yang bisa terlambat? Pasti ada rasanya. Seperti yang pernah saya alami dengan saya, bersama teman-teman nanti bisa memilih posisi yang mayoritas pun dipilih oleh teman-teman nanti di posisi ini. Alasannya apa? Yang pertama adalah dengan posisi manajer itu betul kita bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Yang kedua, kita membuka komunikasi dua arah, artinya terbuka
pintu interaksi komunikasi. Artinya kita tidak serta-merta langsung menjudge atau menghukum atau menghakimi murid kita. Kenapa dia bisa terlambat? Misalnya kalau kasusnya terlambat. Dan harapannya kita coba gali lebih jauh, apa yang bisa terlambat, pasti ada rasanya. Seperti yang pernah saya alami juga kemarin waktu yang kelas 12 itu menangani Alzia itu kan, karena di rumahnya ternyata orang tuanya tidak, maksudnya tidak lengkap, bukan tidak lengkap, maksudnya sibuk pada saat sudah jam kerja sudah tidak ada di rumah. Satu sisi faktor itu sangat mempengaruhi karena orang yang menginginkan dari rumah seperti yang di video tadi pun, siapa yang bisa dibantu, apa diperbantukan untuk melaksanakan sebuah restitusi. Ternyata faktor yang memerlukan bantuan yang menolak dirinya menjadi lebih baik itu tidak didukung oleh sistem yang ada di sekolah di rumah tadi. Jadi serta-merta jadi tidak salah si muridnya tadi. Mungkin misalnya dia tidak sempat sarapan, semacam terlambat di begadang membantu orang tua. Ya, faktor-faktor itu yang harus kita perhatikan. Selain untuk membentuk lingkungan belajar yang kondusif, ini juga bisa memang tatanannya paling tinggi Bapak Ibu sekalian. Kalau manajer itu kita diminta untuk membuat murid berpikir, menciptakan motivasi internal dan dirinya agar dia mampu berubah. Karena yang kita didik ini adalah anak-anak usia matang, di mana konsep berpikir mereka itu sudah mulai terbuka kalau kita ajak berbicara dari hati ke hati. Dan itu adalah puncak dari yang pendidikan yang kita coba arahkan anak-anak tumbuh kesadarannya secara internal. Bila dilihat sudah memang karakter bentuknya di sini ya itu kan kalau tidak dikasari dalam bentuk dulu itu mereka nggak bakal melek gitu. Memang itu kan ya sesuai situasi dan kondisi. Kalau saya tidak percaya Bapak Ibu, artinya kalau murid kita itu kalau kita ada komunikasi menyelami lebih dalam apa yang mereka alami lebih jauh, mungkin dia akan terbuka dan berkesadaran. Dengan omongan, dengan sentuhan, maksudnya kita ajak ngobrol, kita tepuk pundaknya, kita ajak ngobrol sudah makan atau belum secara manusiawi. Saya yakin percaya murid kita yang tadinya bermasalah itu punya potensi untuk berubah dan harapannya punya motivasi internal yang membuat dia untuk menjadi lebih baik dari apa yang pernah dilakukan. Alasannya sederhana itu sih, khususnya yang pertama tadi adalah untuk menciptakan lingkungan kondusif. Menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif, kita hindari segala bentuk hukuman fisik dan semacam, kita arahkan untuk yang bersifat konsekuensi. Yang kedua tadi adalah bagaimana caranya kita membuka murid itu untuk punya motivasi internal, dia mencari solusi sendiri untuk permasalahan yang dihadapi. Kan tadi kan dari permasalahan yang kita lihat di video, anak-anak kita untuk cari solusinya. Kalau saya katakan kira-kira apa yang harus dilakukan? Sekolah dulu itu. Dan harapannya ya tidak ada hanya dalam ini, teman-teman juga nanti bisa berkabar, berdiskusi dengan teman-teman lain. Ada proses kontrol terbaik itu bagi guru apa? Yang pertama itu adalah posisi manajer. Lalu itu kemudian kalau itu melakukan. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Lojari. Apus dulu dong buat Pak Lojari. Ya, artinya di sini kita karena kita ini adalah satu tim, jadi harapannya tetap mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kolaborasi kita sebagai guru. Kira-kira posisi kontrol apa yang tepat untuk menangani peserta didik kita, dengan harapan peserta didik kita bisa memiliki motivasi yang berasal dari dirinya bukan karena paksaan ataupun aturan. Sejatinya pendidikan tetaplah berfokus kepada murid, berpihak pada murid dengan mengikuti perkembangan zaman, menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak, di mana di sini dituntut sekali peran kita sebagai panutan sehingga anak akan meniru apa yang akan kita lakukan. Begitu ya Bapak Ibu, harapannya ya ini bisa menjadi satu wacana, bisa menjadi satu ide Bapak Ibu kira-kira kedepannya kita akan melakukan apa. Baik Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang mau dibahas kembali? Apakah semua sudah jelas? Jelas, Bu Rima? Ya, ada yang mau bertanya? Tidak? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, mungkin itu pemaparan dari saya.
ya mengenai budaya positif yang saya lakukan sebagai peserta CGP angkatan 11. Semoga yang sedikit ini, yang masih dalam keterbatasan ini bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, demikian tadi adalah presentasi pemaparan budaya positif dari Ibu Sugianti. Dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi kontrol memantau, namun bisa dilakukan apabila berada pada situasi tertentu. Dan motivasi intrinsik itu dibutuhkan untuk kita tancapkan, kita motivasikan kepada siswa supaya dia mandiri, dia tidak tergantung dari motivasi eksternal dari gurunya. Jadi dia bisa bertindak sendiri sesuai dengan keyakinan nilai yang dia sepakati. Sampai di sini secara resmi kegiatan diseminasi budaya positif dari Bu Sugianti sudah selesai, dan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak dan Ibu Guru. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian, dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Sarita, saya guru SMA Negeri 1 Muara Bengkal yang merupakan rekan sejawat dari Ibu Sugianti, yang merupakan CGP Angkatan 11. Menurut saya, penampilan Ibu Sugi pada diseminasi budaya positif yang telah dilakukan, yang membahas yang pertama ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Menurut saya penyampaian Ibu Sugi itu sudah baik sekali dan mudah dipahami, dan juga medianya sangat menarik dan tidak bosan gitu ya. Selanjutnya, harapan untuk kedepannya, mungkin kedepannya Ibu Sugi bisa lebih berbagi lagi dengan materi-materi yang lebih menarik dan bermanfaat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anya Dewi Lestari, guru BK di SMA Negeri 1 Muara Bengkal. Saya merupakan rekan dari Ibu Sugianti yang saat ini sedang mengikuti CGP Angkatan 11. Menurut saya, penampilan Ibu Sugi kemarin pada saat diseminasi budaya positif, yaitu mengenai teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Menurut saya, dari ketiga materi tersebut yang disampaikan sudah sangat bagus, jelas, dan sangat mudah dipahami. Dan harapan saya untuk Ibu Sugianti untuk kedepannya untuk bisa lebih menerapkan lagi dari ketiga teori tersebut. Itu saja, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Saya Sugianti, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.